الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمته الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه أو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nikmat Allah Subhanahu wa taala sampai saat sekarang ini dapat kita rasakan. Begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian hitung-hitung nikmat pemberianku, maka kalian tidak akan sanggup untuk menjumlahkannya. Maka oleh karena itu, dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah dan beribadah kepada Allah, bersujud kepada Allah, itu adalah sebagai bukti kita hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah pada kesempatan ini, MDI Kota Pekanbaru mengamanahkan sebuah judul, yaitu kembali fitrah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 30. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itu agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kata fitrah yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti sifat asal kejadian, yaitu kesucian. Jadi fitrah adalah merupakan kembali suci. Jadi manusia setelah berpuasa akan kembali suci kembali. Yang tadinya mungkin 11 bulan berlumuran dengan dosa dan kotoran, tetapi ketika berpuasa maka dia insyaallah akan kembali fitrah. Sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Bayi yang baru dilahirkan adalah fitrah. Rasulullah katakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yuriba anhu lisanuhu fa abawahu au yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Setiap bayi yang dilahirkan ke dunia adalah fitrah, suci kata Rasulullah. Sampai ia bisa berbicara, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim
dan riwayat Ahmad. Masyarul muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Di dalam hal ini ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah bulan suci Ramadan telah kita lewati. Sekarang kita masuk yaitu bulan Syawal tanggal 2. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa penuh dengan iman dan perhitungan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Ditambah lagi hadis berikutnya, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mendirikan malam qiyamul lail, salat malam dengan penuh iman dan perhitungan, maka Allah akan mengampunkan dosanya yang telah lalu. Ditambah lagi hadis berikutnya, "Man itakafa imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang beriktikaf penuh dengan iman, keyakinan dan perhitungan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Maka ketika kita berpuasa, Rasulullah katakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, kharaja min junubihi ka yaumi waladathu ummuh." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan penuh dengan keyakinan dan perhitungan, maka Allah Subhanahu wa taala perumpamaan ia seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi ketika bayi yang dilahirkan tak memiliki dosa, ketika kita berpuasa diibaratkan kita baru lahir dari rahim ibu kita. Wassalamualaikum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Maka di dalam hal ini puasa mendidik kita, melatih kita, memberikan pelajaran kepada kita agar menjadi orang yang senantiasa ke depannya semakin meningkat ibadahnya, agar terimplementasi amalan-amalan di bulan suci Ramadan pada 11 bulan yang akan mendatang. Maka di dalam hal ini ketika kita berpuasa, yang pertama melatih kita menjadi orang yang sabar, sehingga kita dilatih dengan berpuasa tersebut. Kalau belum datang berbuka, kita tidak akan sentuh makanan, tidak akan sentuh minuman sebelum datang waktu berbuka. Dilatih untuk menjadi orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang kedua, puasa mengajarkan kita bersifat amanah dan menumbuhkan perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan perasaan ihsan. An ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, tetapi jika engkau tidak mampu melihat Allah, Allah sedang melihat engkau. Menumbuhkan rasa ihsan, menumbuhkan bahwa kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, puasa membantu menjernihkan pikiran serta menciptakan ide-ide cemerlang. Ketika kita berpuasa, pikiran kita cemerlang. Berbeda dengan orang yang perutnya kekenyangan. Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, jangan terlalu banyak makan. Kalau terlalu banyak makan, perut akan kekenyangan, sehingga kantuk, sehingga pemikiran tidak cemerlang. Tetapi ketika kita berpuasa, pemikiran semakin cemerlang dan ide-ide cemerlang akan timbul dari akal kita. Kemudian yang keempat, puasa mengajarkan kita keteraturan dan kedisiplinan. Kita diajarkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk solat, disiplin. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat telah ditetapkan bagi orang-orang mukmin, telah ditentukan waktunya. Disiplin kita. Setiap masuk zuhur, masuk salat zuhur, asar, salat asar, dan seterusnya. Disiplin Allah ajarkan kepada kita. Ditambah lagi dengan berjamaah, disiplin kita untuk berjamaah sehingga memperoleh pahala yang 27 kali lipat. Kemudian berikutnya, puasa juga menciptakan rasa persatuan di antara kaum muslimin seluruh penjuru tanah air. Kita seluruh dunia berpuasa umat Islam. Tidak ada daerah negara manapun ketika masuk Ramadan tak ada yang tidak berpuasa. Pasti kita berpuasa. Ini mengajarkan bahwa kita untuk bersatu umat Islam seluruh dunia dikarenakan amaliah-amaliah puasa sama-sama kita lakukan. Kemudian yang keenam,
puasa menumbuhkan rasa kasih sayang dan persaudaraan sesama manusia dan sesama umat Islam. Mengapa kita tumbuh rasa kasih sayang? Ketika kita puasa, perut lapar, perih, tumbuh rasa kasih sayang kepada orang fakir miskin. Orang-orang miskin tidak hanya sehari dia lapar. Kita sekarang puasa supaya kita dapat merasakan bagaimana susahnya orang miskin, orang fakir, sehingga dia berhari-hari tak makan. Maka Allah berikan pelajaran kepada kita bagi orang-orang yang memiliki harta, yang tak pernah merasa lapar dan selalu makannya enak, maka diberikan perintah oleh Allah agar dapat merasakan lapar selama sebulan. Dan kita semuanya merasakan lapar tersebut. Maka dalam hal ini puasa mengajarkan kita untuk tumbuh rasa kasih sayang, agar kita menjadi orang yang saling menolong, saling membantu orang-orang fakir, orang miskin, agar kita kepedulian sosial kita makin tumbuh, karena kita dapat merasakan bagaimana laparnya orang fakir, orang miskin tersebut. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, ketika kita masuk bulan Syawal, agar fitrah kita tetap terjaga, agar ibadah kita tetap meningkat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ajaran kepada kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban thumma atba'ahu sitta min Syawal kana kasyami dahri. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian dilanjutkan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka itulah puasa sepanjang masa, puasa setahun. Maka ketika kita puasa 1 bulan, itu kata Allah Subhanahu wa taala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang melakukan perbuatan amal kebaikan, maka pahalanya 10 kali lipat amalnya. Siapa melakukan kejahatan, maka dia tidak dibalas melainkan sesuai dengan kejahatannya. Sebulan kita lakukan puasa, pahalanya diibaratkan sama dengan 10 bulan. Maka ditambah 6 hari bulan Syawal, 6 hari dikali 10 menjadi 60, maka terhitunglah selama 1 tahun. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, inilah ibadah yang tetap kita pertahankan. Puasa, lewat bulan puasa, peningkatan ibadah, masuk 6 hari di bulan Syawal. Setelah kita lewati hari-hari tasyrik, hari raya Idul Fitri, maka hari raya Idul Fitri diharamkan kita berpuasa. Lewat hari raya Idul Fitri baru kita mendapatkan amal untuk melakukan amal, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Boleh awal, boleh pertengahan, boleh akhir, yang penting kita puasa di dalam bulan Syawal. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dan hendaknya kita bawalah amaliah-amaliah bulan puasa yang telah kita amalkan, bersedekah, berinfak, berzakat, solat berjamaah, dan solat ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga kita teraplikasi nilai-nilai Ramadan pada kehidupan setelah pasca Ramadan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi ahad, alhamdulillahi ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammad ibn Abdillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي بلادنا في كل مكان وفي كل زمان. وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ويهدكم ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة.